Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ketika kita semua ditanya, maukah kita menjadi saksi Kristus yang hidup? Tentu kita sebagai sahabat-sahabat Yesus akan menjawab mau. Dan tentu saja kita mau melakukan itu dengan sukacita, termasuk juga para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka dengan senang hati melakukan dan menjadi saksi Kristus bagi keselamatan seluruh dunia ini. Walaupun juga mungkin di antara saudara-saudara ada yang bertanya, Tuhan saya mau, tetapi saya terbatas. Saya tidak bisa melakukan ini dan itu. Dan banyak hal lagi. Ya, hal itu juga dialami oleh para murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka juga dalam keterbatasannya. Ada yang menjala ikan dan sebagainya. Tetapi apa yang kemudian Tuhan janjikan bagi para murid-muridnya? Yesus menjanjikan kuasa bagi mereka semua. Karena itu, para murid pada waktu itu diajak untuk menjadi saksi Kristus, tidak hanya untuk memberitakan tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa-dosa manusia. Lebih dari itu semua, Yesus juga menjanjikan adanya kuasa roh yang akan dimiliki oleh para murid untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk memulihkan sakit penyakit, dan juga mengusir roh-roh jahat. Ketika itu semua kemudian diberikan oleh Tuhan Allah bagi para murid pada waktu itu, para murid kemudian bertanya tentang kesaksian yang harus dilakukannya. Karena mereka berharap bahwa Tuhan Yesus selamanya bersama dengan mereka untuk juga memulihkan kondisi Israel pada waktu itu. Sebagaimana firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 demikian firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa para murid akan diberi kuasa oleh Roh Kudus sehingga dia menjadi saksi Tuhan. Kuncinya adalah menjadi saksi Tuhan. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada para murid terhadap para saksi-saksinya itu berfungsi sebagai penguat. Itu berfungsi sebagai penolong untuk memberitakan tentang kesaksian. Nah, karena itu bagaimana dengan kesaksian kita juga selama ini di dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak kita melihat bahwa ternyata ketika kita kemudian diutus oleh Tuhan, mau nggak jadi saksi Kristus? Ada orang mengatakan mau, tapi mau kalau. Nah, tapi apa? Kalau apa? Saya membayangkan ketika seorang anak kecil kemudian diminta tolong oleh orang tuanya untuk membeli makanan begitu. Anak ini ogah-ogahan, lalu orang tuanya mengatakan, tolong dong beliin, nanti kalau sudah beliin makanan, nanti tak kasih sesuatu ya. Dan akhirnya anak ini berangkat. Dalam kata lain kita mau mengatakan bahwa ya anak ini mau kalau diberi iming-iming. Kalau ada iming-imingnya, kalau ada imbalannya. Apakah kita juga sama seperti dia? Kita mau menjadi saksi Kristus kalau kesaksian itu mudah. Kita mau jadi saksi Kristus kalau saya punya kekuatan. Saya punya kuasa ini dan itu. Nah, pertanyaan itu kemudian dikembalikan kepada pertanyaan awal tadi. Apakah saudara mau menjadi saksi Kristus atau saudara akan menjadi saksi untuk diri saudara sendiri? Artinya banyak orang kemudian memiliki kuasa ini dan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan akhirnya. Jatuh-jatuhnya orang memiliki kuasa itu justru untuk pamer, untuk kemampuan diri sendiri, bahkan mungkin untuk kesombongan. Nah, hari ini kita belajar bersama, hari ini kita mengingat firman Tuhan bersama, hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan bersama. Bahwa ketika saudara dan saya tidak mampu, Tuhan memberikan kuasa buat saudara dan saya. Dan tetapi ketika saudara dan saya sudah diberi kuasa, mari menjadi saksi-saksinya Kristus. Mari menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan saksi bagi kesombongan kita, kebesaran kita, atau ego kita. Karena itu seperti sebuah pujian, biarlah Kristus semakin bertambah dan besar, dan biarlah saya semakin kecil. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami semua.
Kami bersyukur Tuhan, sebab siapakah kami, Tuhan pakai, Tuhan pilih kami, bahkan Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya kami benar-benar menjadi saksi Kristus, saksi akan kebesaran nama Tuhan, saksi akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi dunia ini. Karena itu jauhkan kami dari kesombongan pribadi, jauhkan kami dari ego pribadi ataupun kesaksian bagi diri kami sendiri. Dan biarlah Tuhan menyembunyikan kami di balik salib-Mu yang kudus, supaya Kristuslah yang semakin besar dan kami semakin kecil. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang, sehingga menjadi damai dan sukacita bagi setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari menjadi saksi Kristus. Saudara yang tidak bisa, saudara diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa. Dan juga ingat, bagi saudara yang sudah mempunyai kuasa-kuasa di dalam Kristus Yesus, pakailah kuasa itu, pakailah talentamu, pakailah perlengkapan yang sudah diberikan Tuhan Allah dalam dirimu. Untuk apa? Untuk menjadi saksi yang hidup, untuk menjadi saksi yang benar, dan untuk memberi kesaksian bagi banyak orang bahwa pengampunan dan penebusan dosa diberikan oleh Tuhan Allah bagi dunia ini. Karena itu tetap semangat, tetap sukacita, tetap hidup dalam kasih, dan menjadi saksi Kristus yang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Putih.